Saudara, ada begitu banyak peristiwa yang terjadi dalam satu pekan ini. Kami telah memilih 3 diantaranya yang menuai banyak perhatian. Dan inilah berita populer pekan ini. Informasi yang pertama, saudara, ada tim rescue damkar Kota Makassar yang mengevakuasi seekor monyet yang kerap meresahkan warga. Monyet tersebut kerap berkeliaran di permukiman warga. Setelah 1 bulan meresahkan warga, seekor monyet liar di perumahan Nusa Tamalan Rea Indah, Makassar ini akhirnya dievakuasi. Proses evakuasi primata ini sempat berjalan dramatis lantaran monyet liar tersebut berupaya kabur dengan memanjat ke atap hingga ke kabel listrik. Setelah 2 jam berusaha, tim damkar dibantu warga akhirnya bisa menangkap monyet liar tersebut. Usai dievakuasi, monyet tersebut dibawa ke Mako Damkar Kota Makassar untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan BKSDA Sulawesi Selatan. Sekitar 1 bulan. Jadi ini dulu monyet dibawa orang dari toli-toli sana. Ada titipan, tapi katanya orangnya yang titipan itu tidak mau ngambil. Akhirnya dilepas, berkeliaran di RT saya sudah sekitar 1 bulan. Karena warga kami resah, utamanya ibu-ibu, takut, ya saya akhirnya lapor ke damkar. Laporan dari warga, kalau masalah kerusakan tidak ada, cuma warga panik dan takut dengan monyet tersebut. Pada saat di TKP, Pak, monyetnya mungkin berada atau berkeliaran di mana saja, Pak? Jadi di TKP itu monyet berpindah-pindah tempat dari pohon ke pohon, terus ke atap rumah warga. Informasi selanjutnya, ada Badan Pengawas Obat dan Makanan Sulawesi Selatan yang melakukan uji sampel kandungan berbahaya pada menu takjil di pusat penjualan takjil di Jalan Mapanyuki, Makassar. Dari uji sampel yang dilakukan, BPOM tidak menemukan adanya kandungan berbahaya pada menu takjil yang dipasarkan. BPOM Sulawesi Selatan melakukan uji laboratorium kepada 10 jenis menu takjil di pusat penjualan takjil di Jalan Mapanyuki, Makassar. Pemilihan menu takjil berdasarkan warnanya yang mencolok seperti cendol, salad buah, dan juga pisang hijau. Dari hasil uji laboratorium, tim penguji dan petugas BPOM Sulawesi Selatan tidak menemukan kandungan berbahaya pada menu takjil yang dijajakan. Meski aman dikonsumsi, BPOM Sulawesi Selatan tetap mengimbau ke para pedagang untuk tidak menjual makanan yang tidak sehat. Kita melihat kalau bulan puasa itu kan banyak makanan takjil yang dadakan gitu. Nah, kita di sini memeriksa makanan-makanan siap saji, makanan-makanan olahan siap saji yang kemungkinan ada nggak sih yang menambahkan bahan berbahaya. Nah, biasanya yang suka ditambahkan itu ada formalin, ada boraks atau bleng, kemudian ada pewarna kain, ya, warna merah jambu sama warna kuning. Makanya tadi waktu kita sampling, kita banyak mengambil makanan-makanan yang warna-warni, warnanya merah sama kuning. Oh enggak, kalau ini kegiatan ini sudah rutin ya, setiap Ramadan pasti kita lakukan. Nah ini besok kita akan pergi lagi ke spot lain, terus mungkin nanti tiap minggu pasti ada spotnya berganti-ganti, ya, terutama di tempat-tempat penjualan makanan yang seperti ini. Dan informasi yang terakhir, saudara, ada unjuk rasa sejumlah mahasiswa yang menolak penundaan pemilu di Makassar yang kemudian berakhir ricuh. Polisi terlibat saling dorong dengan mahasiswa yang memblokade jalan. Saling dorong antara mahasiswa dan polisi ini terjadi setelah mahasiswa memblokade jalan Andi Pangeran Petarani, Makassar. Beruntung kericuhan tak berlangsung lama setelah mahasiswa yang terdesak kemudian mundur. Petugas polisi pun akhirnya membuka blokade jalan dan memadamkan api dari ban bekas yang dibakar. Akibat blokade jalan, arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan. Sebelumnya unjuk rasa digelar mahasiswa ini menyuarakan sejumlah tuntutan, termasuk penolakan penundaan pemilu hingga kelangkaan minyak goreng.
Itulah tadi 3 informasi kami dalam berita populer pekan ini. Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga diri dan keluarga dari COVID-19. Sekian, sampai jumpa.